Lanjut ya teman-teman ya. Lanjut kita masuk ke pada Khalifah Yazid bin Abdul Malik tahun 101 sampai 105 Hijriah, atau berapa tahun sih? 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, ini memang masa Bani Umayyah sudah mulai sedikit kemunduran. Nah, muncul kembali berbagai macam perselisihan ya. Nanti ada yang pro dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz, ada yang pro dengan siapa ini? Yazid bin Abdul Malik. Banyak sekali perselisihan di antara keluarga sendiri. Karena memang biasa. Kalau dulu Anda pernah nonton film drama Turki gitu ya, siapa namanya? Di Antv dulu itu kan juga ada perselisihan antar keluarga. Nah, di dunia kekhalifahan juga sama. Tadi perselisihan. Hisham bin Abdul Malik terlama kedua tahun 105 sampai 125 Hijriah, 723 sampai 742. Ini 15 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Dia kembali orang yang sangat bersih ya. Kemudian pemurah, juga suka akan kesenian, keindahan dan sebagainya. Nah, karena kekurangannya adalah perselisihan antar keluarga itu perebutan biasa ya, perebutan kekuasaan itu terjadi pada masa ini. Di samping itu ada rongrongan dari dalam, tetapi juga ada rongrongan dari luar, yaitu pemberontakan Abbasiyah yang bersatu dengan orang-orang Syiah ya. Jadi Al-Walid II, Khalifah terakhir Bani Umayyah. Nah, ini Al-Walid II bin Yazid dan sebagainya. Kemudian Yazid bin Walid bin Malik, Ibrahim bin Al-Walid ya. Kemudian Marwan bin Muhammad dan lain macam sebagainya. Nah, ini tak perlihatkan ya kekuasaan dinasti Umayyah. Orang barat mengatakan Arab Empire. Ini membentang dari Pakistan, Iran bagian timur, dari Pakistan malahan ya, karena ini Islamabad, dari Pakistan sampai Spanyol. Coba, ini kan seperempat dunia, hampir dengan Rusia ini ya. Khalifat kalau bahasa orang, kalau orang barat mengatakan Khalifat, Calipate itu ya, Khalifat. Bahkan kalau penyebaran agamanya sebenarnya sudah sampai pada siapa ini? Sampai Indonesia, cuma sejarahnya kan belum nyampe ke sini, tapi tidak menyebar secara masif. Sampai ke Cina, cuma tidak menyebar secara masif. Nah, ini bagian Afrika, Eritrea Afrika, sampai Al-Maghrib, Maroko sana, Spanyol. Ini di sebagian Prancis bagian selatan, pulau-pulau di mana nih? Di Italia, Turki, tapi belum sebagian, belum Konstantinopel. Nah, sistem pemerintahannya bersifat absolut ya, monarki absolut. Kemudian khalifah dibantu dengan beberapa orang sekretaris membantu tugas pemerintahan. Ada katib menteri mungkin ya, katib ar-rasil, menpanya sekarang, khatib al-haraj, mengelola keuangan pendapatan negara, menteri keuangan, khatib al-jundi, menyelenggarakan kemiliteran, menteri pertahanan, khatib asyuriah, keamanan dan ketertiban ya, Menko Polhukam, polisi misalnya, kitab al-Qudat, Menkumham, bidang hukum. Nah, pada masa Bani Umayyah, peradaban Bani Umayyah ini banyak sekali menyumbang terhadap peradaban di dunia, bukan hanya Islam tapi di dunia juga ya, dalam melakukan hubungan terhadap bangsa-bangsa lain. Kemudian pembangunan Dome of the Rock di Yerusalem, nanti silakan searching ya, apa itu Dome of the Rock, kubah batu, Dome of the Rock di sana. Orang Kristen mengatakan tuh lahirnya Yesus ya. Atau mungkin kalau orang Islam kalau nggak salah mengatakan terbangnya
Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha ya dari Dawatul Rabb ini. Nah ini yang teman-teman semua, harokat itu ditemukan pada zaman kekhalifahan Umayyah, Bani Umayyah ya, kalau Anda tahu semuanya. Jadi dulu masih gundul. Makanya kalau orang sekarang mengatakan sedikit bid'ah itu ya, zaman Rasul tidak ada harokat itu, a i u babi bu yang ada garis di atas di bawah sebagainya nggak ada, hanya bengkong-bengkong nggak paham. Nah, untuk memudahkan orang yang bukan orang Arab, maka pada zaman Bani Umayyah itu ditemukanlah namanya harokat, agar memudahkan orang yang non Arab itu membaca Al-Quran atau berbahasa Arab. Marbat sebagai ibu kota pusat ilmu pengetahuan, kota sains, kalau di Yogyakarta. Nah, ada ilmu qiraat, ilmu membaca Al-Quran dengan indah ya, yaitu yang terkenal Abdullah bin Qusyair, Asyim bin Abi Wujud. Ilmu tafsir ada Mujahid, ilmu hadis ada Abdurrahman bin Amru, Hasan Basri, Ibnu Abu Malikah, Abu Amru Amir bin Syurabil. Ada ilmu fikih Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah Harjah. Ada ilmu nahwu ditemukan pada zaman ini untuk memudahkan orang juga berbicara bahasa Arab. Ilmu geografi dan tarikh itu ilmu sejarah ya. Usaha berjamah dari Yunani dan yang lain ke dalam bahasa Arab, karena Yunani pada waktu itu kan terdapat banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu filsafat ya, ilmu pemerintahan itu banyak mengambil dari orang Helenik atau orang-orang Yunani. Masa kehancuran Dynasti Umayyah, negeri dikarenakan oleh sistem monarki yang dipakai Dynasti Umayyah ini, kekecewaan orang-orang Syiah, orang-orang Abbasiyah, Bani Abbasiyah, dan orang-orang Khawarij karena Muawiyah mengingkari janjinya, katanya akan menggunakan sistem memudah kekhalifahan, akan tapi menggunakan sistem monarki. Nah, latar belakang pendirian dengan berbagai macam intrik-intrik politiknya tadi ya. Nah, perselisihan antara suku-suku di Arab, pemberontakan kecil-kecilan lah. Nah, ini juga kebiasaan hidup mewah di kalangan pembesar dinasti Umayyah. Ini mengakibatkan keuangan negara menjadi berkurang dan bahkan ya utang dan sebagainya. Yang paling tambah puncak gunungnya ya, adalah serangan sekutu Bani Abbasiyah dan kaum Syiah. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman semua, saya cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya ada tugas, nanti akan saya berikan di Strabib ya. Ada tugas untuk teman-teman semua membuat presentasi kelompok ya. Nanti saya kasih temanya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 tepat saja ya. Membuat video seperti ini pembelajaran nanti dikirimkan di YouTube. Linknya dikirimkan ke saya, biasa bisa lihat di YouTube setiap mahasiswa. Nanti akan saya bagi mungkin minggu depan. Jadi setiap minggu setiap kelompok mempresentasikan hasil hasil diskusinya menggunakan pembelajaran. Nanti semuanya harus ikut, apa dibikin Zoom, bikin Google Meet, terserah lah ya. Nanti Anda diskusi. Saya harapkan nanti teman-teman lain juga menanyakan di sana nanti ya. Oke, itu saja. Nanti teknisnya akan saya jelaskan lewat WA atau nanti kita pas Google Meet. Kalau bisa mungkin minggu depan kita bisa Google Meet ya. Coba akan saya jadwalkan. Oke, cukup saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.